Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pertemuan pada kali ini tentang jenis-jenis dari komunikasi. Kita mulai perdalam lagi ilmu komunikasinya, kita ketahui jenis-jenis dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi itu bisa kita lakukan dengan dua cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, secara langsung itu disebut page to page ya. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan secara bertemu langsung dengan orangnya. Itu yang dimaksud dengan komunikasi langsung tanpa menggunakan media lagi. Yang kedua, komunikasi tidak langsung itu menggunakan media. Artinya kita tidak berhadapan langsung dengan orangnya, tapi bisa menggunakan media yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu komunikatornya maupun komunikannya. Di situ ada gambaran tentang proses dari komunikasi atau jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Berarti ada dua, komunikasi bisa dilakukan secara langsung, bertemu langsung antara audiens dengan pemberi informasi atau antara komunikator dengan komunikan. Yang kedua, kalau secara tidak langsung itu dilakukan dengan menggunakan media yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, yang kedua, jenis dari komunikasi itu berdasarkan klasifikasinya ada 4, ada komunikasi primer, sekunder, kemudian komunikasi linear, dan sirkuler. Kita bahas satu-satu ya, apa arti dari jenis komunikasi itu. Yang pertama, komunikasi primer. Komunikasi primer itu artinya komunikasi yang dilakukan secara langsung antara audiens dengan pemberi informasi. Itu ya yang dimaksud dengan komunikasi primer. Jadi komunikasi primer itu di sini artinya audiens atau komunikator dan komunikan berkomunikasi menggunakan lambang-lambang. Yang kedua, komunikasi sekunder. Apa sih itu komunikasi sekunder? Komunikasi sekunder itu artinya informasi dengan menggunakan media. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan komunikasi linear. Artinya di sini komunikasi dilakukan secara tatap muka. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi sirkuler. Artinya di sini komunikasi memungkinkan terjadinya feedback. Sudah ada gambaran belum? Jadi yang pertama di sini, menurut klasifikasinya, komunikasi itu ada 4. Komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkuler. Intinya aja ya, biar mudah dipahami. Kalau primer itu komunikasi dilakukan menggunakan lambang-lambang, seperti lambang lalu lintas, kemudian lambang warna, atau juga bisa menggunakan gambar. Tapi ketika menggunakan lambang itu orang sudah paham, sudah mengerti maksud dan tujuan dari lambang tersebut. Itu maksud dari komunikasi primer. Kemudian yang kedua, komunikasi sekunder. Kita garis bawahi aja ya, biar mudah dipahami. Yang kedua itu sekunder itu dengan menggunakan media. Artinya ada alat yang digunakan dalam proses komunikasi, misalkan menggunakan telepon, seluler, internet. Itu adalah bagian dari komunikasi sekunder. Yang ketiga itu komunikasi linear. Komunikasi yang dilakukan secara langsung. Artinya bertemu tatap muka atau page to page secara langsung. Dan yang terakhir adalah komunikasi sirkuler. Komunikasi yang terjadi karena adanya interaksi atau feedback dari kedua belah pihak. Nah, sampai situ ada gambaran ya, perbedaan komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Tadi ada 2, kemudian berdasarkan klasifikasinya ada 4. Selanjutnya di sini jenis komunikasi berdasarkan media yang kita gunakan. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal. Apa sih bedanya komunikasi verbal dan nonverbal? Di sini kita mulai lihat, biar kalian pahami. Kalau verbal itu secara lisan dan tulisan. Kalau nonverbal itu menggunakan lambang. Kita garis bawahi aja ya, biar mudah dipahami. Kemudian selanjutnya komunikasi menurut lawannya. Ada komunikasi satu arah,
komunikasi satu lawan banyak, kemudian komunikasi lebih dari satu lawan satu, dan komunikasi lebih dari satu lawan lebih dari satu. Apa sih bedanya? Itu bedanya, kemarin kita sudah bahas ya sedikit tentang komunikasi, jenis komunikasi ini. Yang pertama, apa sih bedanya komunikasi satu lawan satu? Artinya satu komunikator, satu komunikan. Jadi di situ hanya dua orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Itu yang dimaksud dengan komunikasi satu lawan satu. Jadi hanya ada satu pemberi informasi dan satu penerima informasi. Jadi dua orang yang dilibatkan di dalamnya. Yang kedua, komunikasi satu lawan banyak. Itu contohnya, misalkan saya nih sebagai tenaga pendidik berbicara, menyampaikan materi, kalian mendengarkan. Itu artinya satu yang berbicara, audiensnya banyak, satu lawan banyak. Itu maksudnya. Selanjutnya adalah komunikasi lebih dari satu lawan satu. Artinya pemberi informasinya lebih dari satu orang, penerimanya apalagi. Gitu. Jadi tidak satu narasumber, tapi beberapa orang yang menyampaikan informasi. Nah ini yang keempat, komunikasi lebih dari satu lawan satu, lebih dari satu. Itu contohnya kegiatan diskusi. Itu yang dimaksud dengan komunikasi berdasarkan lawan komunikasinya. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Itu ada dua, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Apa sih bedanya dari dua komunikasi itu? Kalau komunikasi internal artinya komunikasi kalau dalam dunia bisnis itu terjadi di dalam perusahaan, kalau eksternal itu di luar perusahaannya. Contoh realnya ini dari komunikasi internal adalah perintah dari atasan kepada bawahan. Kemudian kalau komunikasi eksternal itu komunikasi yang dilakukan di luar perusahaan. Contohnya produsen dengan konsumen atau dengan pemasok. Sampai situ ada gambaran. Nah, itu adalah bagian dari jenis-jenis komunikasi yang harus kita pahami sehingga kalian nanti bisa mengimplementasikannya langsung ketika memasuki dunia kerja, terutama saat melakukan proses praktek kerja lapangan. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.